Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Dava Suada, kemudian yang kedua saya sendiri, Isfan Ezra Herwindo, kemudian yang ketiga ada Nadiatul Hikmah, yang keempat ada Niken Nur Aziza, yang kelima ada Pipih Piani, dan yang keenam ada Prachna Tribuaneswara Giri Tunggaputra, kemudian yang ketujuh ada Reza Miftah Nur Hidayat. Pada saat kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pencurian data. Pertama, kita akan membahas apa sih pengertian data itu. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan sebagai contoh data yang diperoleh dari sebuah penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dapat menjadi lebih konteks untuk menyajikan sebuah informasi baru atau bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Adapun dalam sudut pandang bisnis, data merupakan deskripsi organisasi tentang suatu atau kejadian yang terjadi. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa data adalah deskripsi dari sebuah kejadian yang sedang dihadapi. Setelah data diolah melalui berbagai penelitian dan percobaan, maka data tersebut dapat dibentuk menjadi suatu hal yang lebih beragam seperti database hingga sebagai suatu solusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kita lihat apa sebenarnya fungsi data? Fungsi data dalam sebuah penelitian, seseorang akan selalu membutuhkan data. Melalui data, seseorang dapat mengolahnya menjadi sumber informasi yang terpercaya. Oleh karena itu, data sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan masalah tertentu. Selain itu, data juga memiliki beragam fungsi lainnya. Nah, berikut ini beberapa fungsi dari data yang perlu kita ketahui. Yang pertama, data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Jadi misalnya dalam kita menghadapi suatu permasalahan seperti contohnya kita ingin menservis HP misalkan. Nah, kita akan mencari informasi-informasi mengenai tempat servis yang akan kita tuju. Apakah tempat servis ini baik atau tidak, tempat servis ini murah atau tidak, yang akhirnya akan menjadi bahan evaluasi kita sendiri untuk memilih tempat servis yang akan kita pilih. Misalkan ada tempat servis A, tempat servis B, kita akan mengevaluasinya sendiri, data-data dari setiap yang sudah kita cari. Kemudian yang kedua, data juga berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah. Pastinya, karena dengan adanya data dan informasi yang tepat sasaran akan membantu setiap kita untuk menyelesaikan masalah yang kita setiap masalah kita yang ada ya. Kemudian yang ketiga, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Kemudian yang keempat, data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Kemudian ini ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Jenis data berdasarkan sifatnya ada menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Adapun data kualitatif merupakan data yang deskriptif atau bisa disebut dengan data yang tidak berbentuk angka. Dan jenis data ini umumnya dinyatakan dalam bentuk simbol gambar ataupun juga variabel. Kemudian yang kedua ada jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Karena kalau berdasarkan cara memperolehnya, data ini ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Dan ada pun contoh data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, kuesioner, dan juga terhadap responden ya. Kemudian ada jenis data berdasarkan sumbernya. Kalau berdasarkan sumbernya dibagi dua macam, yaitu ada data internal dan juga eksternal. Kalau internal biasanya adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian, seperti jumlah karyawan, tingkat kepuasan karyawan, dan kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan. Kalau contohnya untuk data eksternal, itu ada di lingkup kerja suatu perusahaan, dan contohnya ada data kependudukan, data jumlah mahasiswa. Kemudian, saya akan membahas sedikit dengan apa itu pencurian data. Pencurian data itu merupakan
suatu tindakan ilegal ya, dengan mencuri data orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau data tersebut dijual kepada orang lain. Pencurian data ini sangat merugikan orang yang datanya hilang karena tercuri oleh pelaku pencurian data tersebut. Penyalahgunaan data merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya, baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana pun juga belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data. Nah, berikut ada kerugian-kerugian yang kita bisa rasakan ya kalau misalkan ada sesuatu yang data yang kita yang tercuri. Yang pertama, membutuhkan dana dan waktu untuk memulihkan data yang bocor. Kalau kita memiliki suatu perusahaan, pasti ketika ada data yang bocor, otomatis kita harus mempunyai dana yang cukup untuk memulihkan dan juga waktu ya, karena memang terkadang untuk pemulihan suatu data itu tidaklah singkat ya. Kemudian yang kedua, berpotensi dikucilkan atau perundungan karena ketika data pribadi kita bisa terekspos sama orang, terkadang itu bisa menjadi bahan ejekan juga terhadap orang. Contohnya seperti ini, ketika kita punya foto yang sedikit unik yang kita punya, misalkan kita punya foto kita tidur atau foto kita foto orang tua kita tidur, ketika itu tersebar ke orang lain, itu bisa menjadi bahan ejekan bagi orang lain. Dan kemudian yang ketiga, secara psikologis menimbulkan stres dan rasa tidak aman. Itu pasti ya, karena setiap data pribadi kita yang tercuri, secara psikis akan menyerang psikis kita. Dan kemudian yang keempat, data mengalami kerugian materi seperti terjebak pinjaman yang tidak dilakukan. Misalnya seperti ini, data pribadi kita, KTP atau yang lainnya ya, yang bisa dijadikan jaminan itu dicuri orang, maka itu dapat disalahgunakan oleh orang untuk melakukan pinjaman-pinjaman online maupun pinjaman-pinjaman yang tidak online. Jadi sangat merugikan setiap kita. Kemudian yang kedua, ini ada contoh dari teknik pencurian data. DNS spoofing. Pertama, DNS spoofing adalah teknik khusus yang digunakan untuk mengambil alih DNS server sehingga DNS atau layanan yang menyimpan nama domain dan IP address sebuah situs akan dialihkan ke server pelaku sehingga setiap kita secara tidak sengaja akan terjebak memasukkan data pribadi kita. Jadi contohnya misalkan website BCA lalu ada cloningannya, ada website BCA lainnya. Jadi dengan URL yang sebenarnya sudah sedikit berbeda. Jadi kita secara tidak sadar kita memasukkan data-data kita yang data-data pribadi kita, data-data password, data PIN atau dan sebagainya, dan secara tidak langsung melakukan transaksi di uh, domain yang salah, sehingga itu sangat merugikan kita. Dan cara mengatasinya adalah dengan hati-hati menerima email, nyalakan spam filter dan hindari klik tautan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya device website. Device website adalah ulas peretas yang masuk ke sebuah website dan mengubah tampilannya. Nah, perubahan ini meliputi semua halaman atau di bagian tertentu saja. Misalkan nih, contohnya font website diganti, muncul iklan mengganggu, kemudian hingga perubahan konten halaman secara keseluruhan. Nah, untuk cara mengatasi dari bentuk kejahatan ini adalah kita harus melakukan audit keamanan, terus lakukan update rutin, buat kredensial login yang sulit. Jadi biasakan untuk ketika kita membuat kredensial login yang sulit, dibiasakan untuk tidak membuat password atau kita ya nggak harus kredensial, atau kalau kita bikin password, usahakan bikin yang unik. Hindari untuk membuat password sebenarnya nama, tanggal lahir, ya itu agak sedikit gampang untuk dilacak, atau bahkan bukan untuk hanya dilacak ya, untuk orang iseng-iseng mungkin bisa ya, hanya mungkin dengan, oh passwordnya siapa tahu nama dan tanggal lahirnya dan ternyata benar, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya session hijacking. Nah, session hijacking ini adalah teknik pencurian yang dilakukan oleh para hacker dengan menempatkan sistem spying terhadap pengetikan yang dilakukan penuh pada PC yang dilakukan gitu. Nah, untuk mengatasi hal ini sebaiknya dalam setiap kegiatan aktivitas akses data penting menggunakan komputer yang benar-benar terjamin dan tidak digunakan oleh sembarang orang. Jadi misalkan kita di dalam suatu organisasi atau perusahaan,
kita jangan, apalagi ketika kita sedang mengakses ataupun sedang mengerjakan data-data penting, sebaiknya kita menggunakan PC yang memang sudah terjamin keamanannya, ataupun juga kita sudah tidak mengakses data-data itu di beberapa perangkat yang lain. Kemudian yang keempat ada sniffing. Dia bekerja pada segmen data di layer transport dengan cara menyisipkan program jahat pada komputer, di mana nanti program jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer korban dapat terbaca oleh sniffer. Nah, untuk cara mengatasinya, cara untuk melindungi datanya adalah dengan menggunakan jaringan publik jangan menggunakan jaringan publik seperti di bandara, kafe gitu. Nah, buat kita nih sebenarnya yang ingin menggunakan jaringan yang umum yang ada di bandara, kafe, ataupun dimanapun tempat yang free WiFi, akan lebih baik jika kita menggunakan VPN. Karena dengan demikian, data setiap kita akan selalu terenkripsi saat dalam proses pengiriman. Sekalipun paket sniffer berhasil mencuri data yang akan terlihat, hanyalah kumpulan karakter yang tidak beraturan, sehingga tidak akan bisa dibaca. Nah, demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nadia tuh. Selanjutnya, cara mencegah pencurian data pada data pribadi. Pertama, jangan gunakan password yang terlalu mudah. Platform online biasanya merekomendasikan agar pengguna menggunakan kata sandi yang menggabungkan huruf, angka, huruf besar, dan simbol. Buatlah kata sandi yang sulit ditebak. Di sisi lain, kata sandi dengan kombinasi angka yang sangat sederhana seperti 111 dan 123456 atau dengan tanggal lahir sangat mudah ditebak. Jangan lupa untuk mengganti kata sandi secara berkala, misalnya 3 bulan sekali. Selanjutnya, jangan klik tautan mencurigakan. Saat ini banyak sekali link yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi. Tautan tersebut dialihkan ke halaman login palsu sebagai jebakan dan dapat mencuri data pribadi. Peretas mungkin mencuri data username dan password jika mengklik tautan tersebut. Periksa kembali alamat domain situs. Contoh untuk situs pemerintah dengan domain.go.id, misalnya http://smp.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, berhati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi. Berhati-hatilah saat berada di tempat umum dan menemukan Wi-Fi yang bisa diakses secara gratis. Jaringan Wi-Fi ini dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri informasi pribadi. Hindari jalur akses yang mungkin memerlukan username, kata sandi, dan informasi pribadi lainnya. Selanjutnya, jangan mencantumkan informasi pribadi di sosial media. Informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, tanggal lahir, dan pekerjaan sebaiknya segera dihapus dari kolom profil di media sosial. Informasi tersebut cukup bagi peretas untuk mencuri data pribadi, maka segeralah menghapus informasi pribadi di profil sosial media. Selanjutnya, selalu perhatikan situs dengan alamat HTTPS. Huruf S setelah tautan HTTP maksudnya adalah secure, yang berarti aman. Untuk itu, sebelum memasukkan informasi pribadi, pastikan situs yang dikunjungi menggunakan awalan HTTPS. Dengan demikian, dapat dipastikan situs tersebut telah memiliki fitur keamanan untuk menjamin informasi yang dimasukkan di dalamnya. Selanjutnya, manfaatkan penggunaan notifikasi login. Notifikasi login membantu memberitahu ketika orang asing mencoba mengakses akun Anda. Notifikasi biasanya dikirim melalui email yang menjelaskan jenis perangkat, lokasi login, dan waktu login. Selanjutnya, aktifkan autentikasi 2 langkah. Autentikasi 2 langkah adalah langkah validasi tambahan untuk masuk ke akun Anda. Salah satu autentikasi 2 langkah yang paling umum digunakan adalah kode OTP yang dikirim melalui SMS atau telepon. Nah, selanjutnya, ini ada tips untuk mencegah pencurian data pada data perusahaan. Pertama, mengamankan jaringan. Jika suatu perusahaan menggunakan sistem jaringan nirkabel, pastikan memiliki teknisi yang dapat melindungi jaringan perusahaan. Selain itu, peretas yang berpengalaman dapat dengan cepat mendapatkan berbagai akses menuju jaringan. Pastikan perusahaan selalu mengunci router dan
mengenkripsi semua informasi dari mata-mata. Jika perlu, selalu berikan kata sandi ke seluruh jaringan data komputer. Jangan biarkan orang mengakses komputer orang lain sembarangan, meskipun dalam perusahaan yang sama. Selanjutnya, membackup data. Backup merupakan salah satu tindakan yang bertujuan untuk menyimpan suatu data pada media lain, sehingga suatu waktu data tersimpan itu dapat diambil dan dipergunakan kembali untuk kepentingan fungsionalitas yang sama. Seringkali tamu tak diundang atau intruder masuk ke dalam sistem dan merusak sistem dengan menghapus berkas-berkas yang dapat ditemui. Maka selalu membuat backup data atau file perusahaan. Selanjutnya, menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. Pentingnya menerapkan langkah-langkah keamanan buat melindungi dan mengamankan sistem informasi dalam jaringan perusahaan dari akses yang tidak sah. Karena itu, untuk melindungi data saat diakses melalui sistem, mengharuskan organisasi untuk mengenkripsi data yang bertujuan untuk melindungi dan mengamankan data itu sendiri. Enkripsi adalah proses teknis yang mengkonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang dikirim, diterima, ataupun yang disimpan. Selanjutnya, memilih software yang aman untuk perusahaan. Software yang digunakan jika tidak mengikuti prosedur keamanan terpercaya, memungkinkan peretas memiliki akses ke informasi sensitif, seperti informasi pembayaran pelanggan melalui software akuntansi. Beberapa langkah dasar bagi perusahaan untuk dapat memilih dan mengidentifikasi software yang aman, yaitu memilih perangkat lunak dari penyedia yang dapat dipercaya, melakukan analisis menyeluruh mengenai kebutuhan perangkat lunak, melakukan beberapa penelitian untuk mengidentifikasi perangkat lunak yang paling sesuai dan aman untuk organisasi, serta membaca ulasan dan feedback dari perangkat lunak yang akan dipilih. Selanjutnya, memasang proteksi. Untuk lebih meningkatkan keamanan data perusahaan, pasanglah proteksi seperti firewall sebagai pembatas antara data-data yang akan masuk dan yang akan keluar. Proteksi ini bisa dipakai untuk memfilter email, informasi, dan juga akses. Perlindungan lainnya untuk memproteksi data perusahaan yaitu memasang dan mengupdate antivirus. Selanjutnya, menerapkan hak akses. Menerapkan hak akses kepada orang tertentu bisa mencegah terjadinya pencurian data perusahaan. Berikan akses atau batasan kepada setiap karyawan dalam aplikasi yang ada di perusahaan. Hal ini untuk mencegah individu yang tidak bertanggung jawab membobol operasional perusahaan. Misalnya, jika para staf operasional, maka tidak diperbolehkan bisa melihat data keuangan atau lainnya. Selanjutnya, pelatihan sistem informasi. Banyak data perusahaan yang hilang karena kesalahan manusia itu sendiri. Mungkin kebanyakan orang bisa mengoperasikan komputer atau laptop, tetapi sedikit yang tahu tentang cyber atau virus. Yang tidak ada salahnya setiap perusahaan melakukan pelatihan terhadap karyawannya agar mereka tidak sembarangan melakukan klik pada pop-up atau hal yang muncul di desktop mereka. Selanjutnya, cloud computing. Tips terakhir ini banyak sekali manfaat bagi perusahaan. Ini tidak hanya mendapatkan keamanan data, tetapi juga bisa menghemat biaya operasional. Dengan cloud computing bisa membuat file tanpa harus menyimpan di hard disk, yaitu dengan Google Docs, file data dengan Google Spreadsheet, file presentasi dengan Google Slide, dan yang terpenting dapat menyimpan sebanyak apapun data perusahaan dengan Google Drive. Selanjutnya, membahas materi mengenai cyber law. Definisi umum tentang cyber law. Cyber law adalah aspek hukum dan ruang lingkupnya mencakup semua aspek yang terkait dengan individu atau badan hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Istilah hukum diartikan sebagai padanan dari kata cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum TI atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kaniken. Terima kasih Nadia. Selanjutnya terdapat pasal perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidana Undang-Undang ITE. Pengaturan tindak pidana siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa dikenal sebagai Undang-Undang ITE, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 26 hingga pasal 35. Adapun jenis kejahatan dengan cara apapun melakukan akses ilegal seperti hacking diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 46. Adapun pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 46 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 46 ayat 3 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian terdapat jenis kejahatan intersepsi ilegal diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 47. Adapun pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Kemudian pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penggantian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 47 yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau dalam pasal 31 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian terdapat jenis kejahatan gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik diatur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 48. Adapun pasal 32 ayat 1 yang berbunyi
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 48 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selanjutnya pada pasal 32 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 48 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Selanjutnya pada pasal 32 ayat 3 yang berbunyi terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 48 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya terdapat jenis kejahatan interference diatur dalam pasal 33 Undang-Undang ITE dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 49. Adapun pasal 33 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 49 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian terdapat jenis kejahatan pemalsuan informasi atau dokumen elektronik diatur dalam pasal 35 Undang-Undang ITE dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 51 ayat 1. Adapun pasal 35 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rajana. Berikutnya adalah data pribadi. Pencurian data pribadi merupakan salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Data pribadi adalah suatu hal yang sangat penting dan juga bersifat rahasia. Dalam hal ini, dimulai dari data pribadi, nama, alamat, email, nomor handphone, dan lain-lain. Lalu data yang berkaitan dengan keuangan antara lain data bank, data ATM, serta data kartu kredit. Dengan menyusup sistem keamanan komputer baik dengan menggunakan software tertentu ataupun tidak yang bertujuan untuk mencuri data atau informasi seseorang, pelaku pencurian informasi pribadi dapat dikenakan sanksi pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berisikan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer,
dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan juga dokumen elektronik. Sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Belum adanya pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum kepada korban dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka perlu dibuat suatu kebijakan pidana dalam rangka pembaharuan Undang-Undang ITE yang menyangkut bentuk perlindungan korban, khususnya perlindungan korban pencurian informasi pribadi melalui dunia teknologi yang dapat berupa ganti kerugian. Berikut merupakan kriteria dari data yang dapat termasuk sebagai data pribadi. Yang pertama adalah pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dibersihkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Aturan tersebut dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau privacy rights. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Pertama, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Lalu hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Berikutnya adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Data pribadi dalam konstitusi disebutkan secara eksplisit dalam pasal 28G ayat 1 sebagai hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan atau Adminduk, dikenal dua istilah yaitu data kependudukan dan data pribadi. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sementara data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Atas data tersebut, negara wajib menyimpan dan melindungi sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Adminduk. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat nomor KK, NIK, tanggal atau bulan atau tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan mental, lalu ada NIK ibu kandung, lalu ada NIK ayah, dan juga beberapa isi catatan peristiwa penting. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada pembobolan data. Pembobolan data tidak hanya bisa berpotensi mengakibatkan sekadar teror sementara, tapi pembobolan data ini dapat mempengaruhi kehidupan kita. Seperti mulai adanya potensi penyalahgunaan dalam berbagai motif, yaitu seperti motif bisnis, politik, penipuan, dan sebagainya. Jadi, tanpa adanya perhatian yang serius dalam mengamankan data, maka kebocoran data dapat terjadi kapanpun. Apa itu data pribadi? Data pribadi adalah kumpulan informasi, aset milik perseorangan yang juga digunakan sebagai identitas individu. Data pribadi ini bersifat pribadi, yang dimana tidak boleh disebarluaskan tanpa izin dari si pemilik informasi, karena informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di sini ada pengertian data pribadi menurut Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, yang kemudian juga dapat dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Menurut RUU PDP, data pribadi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada data pribadi yang bersifat umum,
Dan yang kedua, data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Sedangkan data yang bersifat spesifik ini meliputi data dan informasi kesehatan, data genetik, catatan kejahatan, data anak, pandangan politik, data biometrik, dan data keuangan pribadi, ataupun data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi pada dasarnya telah diatur di dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 atau Permen-Kominfo yang menyatakan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Selain itu, perlindungan data pribadi melalui media elektronik juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pada pasal 26 ayat 1 dan penyelesaian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan jika data pribadi dicuri dan disalahgunakan oleh orang lain atau oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu korban melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian karena kasus tersebut sudah termasuk ke dalam tindakan pencurian atau kriminal. Yang kedua, korban dapat melapor ke bank penerbit atau pusat layanan telepon. Apabila kasus data pribadi yang dicuri adalah akses kepada data perbankan, maka segera lapor kepada bank penerbit, rekening, kartu kredit, maupun debit. Hubungi call center resmi bank penerbit dan melaporkan kejadian yang telah dialami dan meminta agar rekening atau kartu kredit debit untuk diblokir sementara waktu. Yang ketiga, melapor ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila data-data telah dicuri dan telah terjadi kerugian, misalnya seperti tertipu oleh investasi bodong, abal-abal, maka juga bisa melakukan pelaporan secara langsung melalui Bank Indonesia maupun OJK. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, di zaman sekarang ini data pribadi ini banyak digunakan untuk kepentingan membuat akun bank, kartu kredit, dan juga lainnya, yang dapat dikatakan sebagai kepentingan yang menyangkut aset kekayaan subjek hukum atau orang tertentu. Di sini ada beberapa aturan undang-undang mengenai data pribadi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan. Hukum jika menyalin data milik orang lain tanpa hak telah diatur pada pasal 32 UU ITE, yaitu tentang adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan intervensi, yaitu mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, menambah, menghilangkan, bahkan merusak, memindahkan, menyembunyikan, serta mentransfer data terhadap bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Ancaman hukuman tersebut atas perbuatan yang telah dilakukan diatur dalam pasal 48 UU ITE. Selanjutnya di sini ada pasal 32 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, menambah, merusak, memindahkan, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi dari informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan di pasal 48 UU ITE berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian ada setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian ada setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Oleh karena itu, tindakan seseorang yang menyalin data dalam hal ini adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindakan terpidana yang sebagaimana telah diatur pada pasal 48 dan pasal 32 UU ITE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dava. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama ada kasus pencurian data pribadi. Polisi menangkap 2 WNI pelaku pencurian data pribadi warga Amerika Serikat. Jaringan scam page atau web palsu yang menyerupai web aslinya, scam page internasional itulah yang berhasil diungkap Polda Jawa Timur atau Jatim. Kedua pelaku, Mikhail Boas Purnomo dan Fahru Rozi, ditangkap di Surabaya. Modus kejahatan mereka menduplikasi sejumlah website milik pemerintah Amerika Serikat, dan website itu selanjutnya dipakai untuk mencuri data warga Amerika Serikat. Kedua tersangka adalah pembuat dan penyebar scam page, ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Avinta. Jenderal Bintang 2 itu menyebut para pelaku menjalankan aksinya sejak Mei 2020.
Mereka sudah mencuri data 3.000 orang sejak pertama beraksi. Niko menjelaskan, ulah pelaku terdeteksi anggota beberapa waktu lalu. Jajaran Subdit Cyber Krimsus Polda Jatim saat itu mendapati adanya penyebaran scam page website palsu yang tercantum sangat mirip dengan website resmi pemerintah Amerika Serikat. Temuan itu diusut petugas yang menjadi penyebar kemudian terdeteksi. Dia ditangkap di Jalan Ronggolawe, Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Dari keterangannya muncul nama lain. Kata Niko, Rozi, jelas dia, mengaku scam page yang dibuat oleh koleganya, namanya Michael. Tidak lama berselang, otak kejahatan juga kami amankan, terangnya. Michael diamankan di sekitar stasiun Pasar Turi, Surabaya. Data ribuan warga AS mereka curi lewat scam page yang disebar. Data itu kemudian dijual ke pasar gelap. Niko memaparkan keduanya mempelajari pencurian data tersebut secara otodidak. Mereka punya ketertarikan tinggi pada komputer sejak lama. Masing-masing saling kenal di sebuah grup IT atau teknologi informasi teknologi. Jelasnya, Michael yang berperan sebagai pembuat scam page hanya butuh waktu kurang dari sehari untuk menduplikasi website. Dia melihat website asli yang ingin ditiru tampilannya dengan bantuan Google. Setelah melihat website asli tersebut, dia mencari bahasa pemrogramannya. Nah, kode bahasa itu kemudian disalin lalu diedit agar tampilannya sesuai keinginan. Bagian terpenting adalah memasukkan akun email yang akan menerima data-data yang diisi oleh target atau korban, tuturnya. Jadi data yang masuk ke website palsu akan masuk ke email milik pelaku. Dalam praktiknya, kata Niko, data yang didapat pelaku cukup lengkap, mulai nama, alamat, nomor telepon, nomor lisensi berkendara, hingga social security number atau SSN. Rozi mencari nomor telepon warga Amerika Serikat menggunakan sebuah software. Dia lantas mengirim pesan atau SMS ke nomor yang didapatkannya. Inti pesan itu meminta penerima melakukan update data untuk kepentingan pemerintah. Dalam pesan tersebut dicantumkan tautan yang mengarah ke website palsu buatan Michael. Dengan begitu, data dimasukkan korban otomatis masuk ke email pelaku. Target yang percaya pesan itu dari pemerintah akan masuk ke tautan. Mereka akhirnya menjadi korban, bebernya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Farman, menambahkan, data itu dijual pelaku kepada pria berinisial SRV yang belum ditangkap. Dia diduga warga India. Harga data yang dijual setiap orang adalah $100 Amerika Serikat. SRV berani membeli data itu karena potensi keuntungannya juga besar. Dari pengusutan polisi, dia memakainya untuk mencairkan dana karena bantuan warga AS. Nominalnya bisa mencapai $2.000 untuk setiap orang. Mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya itu menyatakan pihaknya masih berupaya mengembangkan pengusutan kasus tersebut. Jajarannya berkoordinasi dengan FBI karena yang menjadi korban warga negara Amerika Serikat. Kelompok tersangka akan terus dikejar, kata Firman. Para tersangka dijerat pasal berlapis dari pasal 35 Jo pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 miliar. Selanjutnya pasal 32 ayat 2 Jo pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah.
Kasus pencurian data pribadi kedua. Polisi tangkap 48 WNA pelaku pencurian data via aplikasi kencan. Polda Metro Jaya menangkap 48 warga negara asing atau WNA berkebangsaan Cina dan Vietnam. Terkait kasus dugaan pemerasan dan pencurian data lintas negara, para pelaku melakukan pemerasan dan pencurian data berkedok aplikasi kencan. Hasil profiling, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 48 orang WNA di 3 lokasi Jakarta Barat. Ujar Kepala Bidang atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Yusri Yunus dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Sabtu. Penangkapan 48 tersangka yang terdiri dari 46 WNA asal Cina dan 2 WNA asal Thailand ini dilakukan di Jalan Cerkeh, Ruko 22A sampai 22G, Jakarta Barat, Jalan Mangga Besar 1, Ruko nomor 31 atau 33, Jakarta Barat, dan di Ruko Jiujiuxiang, Kompleks Mediterania, Gajah Mada, Jakarta Barat. Di sini mengungkapkan modus pelaku ini adalah mencari korbannya dengan memanfaatkan aplikasi kencan. Di dalam aplikasi tersebut, pelaku mencari secara acak atau random data-data korban warga negara Cina, kemudian dicocokkan dengan satu aplikasi lagi berganti tentang personal dengan widget atau lain. Di sana para tersangka bisa mengirimkan link phishing website ke korban, ujar Yusri. Para pelaku ini kemudian meminta korbannya untuk mendaftar melalui link situs phishing yang ternyata digunakan untuk mencuri data pribadi dan ponsel korbannya. Dari ponsel korbannya. Salah satu data yang dicuri adalah daftar kontak milik korbannya. Dari 48 tersangka yang ditangkap Polda Metro Jaya, 4 diantaranya adalah perempuan yang berperan memancing korbannya untuk melakukan panggilan video atau video call Zoom yang direkam diam-diam para tersangka dan digunakan untuk memeras korbannya. Pelaku wanita ini memancing korban untuk membuka baju, kemudian korban terpancing. Inilah dasar mereka memeras korban, kata Yusri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 28 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, yang itu para pelaku dijerat juga pasal 30 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 16 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian 48 tersangka itu juga akan dijerat pasal 35 Jo pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu handphone 665 unit, laptop 16 unit, tab 1 unit, komputer 1 unit, uang tunai 26.600.000 rupiah dan 1.700 yuan Cina serta uang senilai 1.800.000 berupa voucher. Selanjutnya kasus pencurian data pada instansi bagian pertama. Data 380.000 pelanggan British Airways diretas. Maskapai penerbangan utama Inggris British Airways dijatuhi sanksi denda oleh kantor komisaris informasi atau ECO sebesar 20 juta pound sterling atau senilai 380 miliar. Pasalnya, perusahaan itu gagal melindungi data lebih dari 400.000 pelanggan yang menjadi subjek serangan dunia maya. Insiden peretasan itu terjadi pada 2018 silam, di mana data pribadi pelanggan dicuri termasuk informasi kartu kredit hingga rincian pemesanan perjalanan. ICO mengatakan maskapai seharusnya dapat segera mengidentifikasi kelemahan dalam keamanan
dan segera melakukan langkah darurat yang bisa mencegah pelanggaran data. Kegagalan dan kelalaian British Airways untuk bertindak cepat tidak dapat diterima dan telah mempengaruhi keamanan data ratusan ribu orang, yang memungkinkan menyebabkan kecemasan dan gangguan sebagai akibatnya. Ujar juru bicara ICO dikutip dari Reuters Sabtu 17 bulan 10 tahun 2020. Benda itu jauh lebih kecil dari 183,4 juta pound sterling yang diusulkan ICO pada tahun 2019 lalu. ICO mengatakan pihaknya mempertimbangkan kondisi British Airways yang telah menghadapi krisis akibat COVID-19, yang telah menjungkir-balikan industri penerbangan, namun itu masih merupakan penalti terbesar yang pernah dikenakan ICO hingga saat ini. British Airways mengatakan pihaknya segera memberitahu pelanggan setelah mengetahui permasalahan tersebut. Namun saat mengumumkan denda, ICO menyebut maskapai tidak segera mendeteksi serangan pada 22 Juni 2018, justru diberitahu oleh pihak ketiga lebih dari 2 bulan kemudian, pada 5 September 2018. Hal itu dianggap gagal dalam bertindak yang seharusnya. Sangat parah karena jumlah orang yang terkena dampak dan potensi kerugian finansial bisa lebih signifikan, kata ICO. Kasus pencurian data pada instansi bagian 2. EasyJet, keamanan kami sudah bagus, tapi masih saja bobol. EasyJet, maskapai penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier atau LCC yang berbasis di Inggris, mengalami kebocoran data setelah dihantam serangan cyber. Kebocoran itu berdampak terhadap 9 juta data pelanggannya, seperti email dan rincian perjalanannya. Dari 9 juta pelanggan yang terkena dampak, 2.208 pelanggan yang telah dicuri rincian kartu kreditnya, namun paspor diklaim masih aman karena tidak ada indikasi paspor telah diakses oleh peretas. EasyJet menyebutkan telah menutup celah keamanan yang dieksploitasi oleh hacker. Setelah mengetahui serangan, kami mengambil langkah sigap untuk menanggapi dan mengelola insiden, melibatkan pakar forensik terkemuka untuk menyelidiki masalah tersebut, kata EasyJet dalam sebuah pernyataan dikutip di Hacker News Selasa 19 Mei 2020. EasyJet melaporkan insiden ke Information Commission Office atau ICO, serta Agensi Perlindungan Data ID Inggris. Penyelidikan juga telah berlangsung untuk menentukan seberapa parah insiden ini sekaligus mencari solusi untuk meningkatkan keamanannya. Chief Executive Officer atau CEO EasyJet, Johan Lundgren, mengatakan aktivitas para hacker jahat terus berkembang dan semakin canggih. Meskipun keamanan sistem perusahaannya sudah dianggap kuat, tetap saja mengalami insiden kebocoran data disebabkan berbagai hal. Kami telah memperkaya cyber security di sistem kami dengan sangat serius. Kami memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi pelanggan kami. Namun, ancaman terus berkembang karena hacker semakin canggih, ujarnya. Lundgren telah memperingatkan para pelanggannya agar lebih waspada terhadap penipuan online. Data yang bocor, kata dia, dapat digunakan hacker untuk mengelabui calon korbannya dan melakukan penipuan. Sejak kami mengetahui insiden, sangat jelas ini ada hubungannya dengan COVID-19. Ada kekhawatiran yang meningkat tentang data pribadi digunakan untuk penipuan online. Setiap bisnis harus terus gesit untuk setiap ancaman. Jelasnya, EasyJet sudah melakukan salah satu protokol kebocoran data, yakni dengan menghubungi semua pelanggan yang terdampak insiden tersebut. Pelanggan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap segala informasi yang mengatasnamakan perusahaan. Untuk pelanggan yang rincian data kartu kreditnya telah diakses atau terdampak kebocoran data, EasyJet menyarankan agar segera memblokir kartu yang terdampak, lalu meminta
kartu yang baru dari lembaga keuangan masing-masing. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reza Miftah. Terima kasih sebelumnya buat rekan saya yang sudah menjelaskan materi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang cara mencegah dari peretasan data. Cara mencegah peretasan data oleh para hacker terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, ada mengamankan jaringan. Dengan berkembangnya teknologi sistem informasi dari tahun ke tahun, semakin berkembang juga para hacker untuk menjalankan aksinya. Mereka pasti akan mengikuti perkembangan zaman teknologi untuk memperoleh keuntungan yang instan dan cepat dengan menjual informasi perusahaan pada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan perusahaan. Karena itulah diperlakukan penjagaan ekstra ketat dari pihak jaringan teknologi. Apabila perusahaan masih memakai sistem jaringan Nickerable, maka pastikan perusahaan memiliki teknisi yang mampu mengamankan jaringan. Apalagi para hacker yang berpengalaman sangat mudah untuk melakukan kejahatan. Pastikan untuk selalu mengunci router dan semua jaringan, menghindari terjadinya kejahatan pada hacker, dan juga mengenkripsi seluruh informasi dari mata-mata. Selalu memberi password dalam seluruh jaringan pada komputer, dan bila perlu cobalah untuk hidden selalu sistem. Dengan menyembunyikan data, maka setidaknya telah mencegah dari proses terjadinya kejahatan-kejahatan oleh hacker. Bila perlu jangan ada orang lain yang bisa mengakses komputer dengan sembarangan meskipun dalam satu perusahaan. Jadi harus orang yang terpercaya. Memperhatikan phishing. Phishing merupakan salah satu teknik pencurian yang paling umum. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi saranan phishing adalah data pribadi, seperti biasanya nama, usia, alamat, data akun kayak username dan password, data inflasi, informasi kartu kredit dan rekening. Istilah phishing resmi berasal dari kata phishing, yaitu memancing. Kegiatan phishing memang bertujuan untuk memancing para korban untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Jadi kita nggak tahu, seolah-olah kita kayak masuk ke akun yang resmi, padahal itu akun bodong. Cara ini akan memungkinkan para hacker mampu mengakses data atau informasi perusahaan dengan berpura-pura jika mereka adalah situs website yang dipercayai. Artinya sebenarnya adalah mereka mengklik salah satu situs scam atau palsu akan membuat mereka memiliki akses masuk menuju data informasi pribadi kita atau perusahaan, dan hal ini jelas merugikan perusahaan ke depannya. Nah, ini salah satu gambar yang saya dapatkan dari lembaga kayak pelaporan kasus phishing. Itu tuh paling banyak biasanya dari email, juga banyak finansial, seperti gambar di sinilah bisa dilihat. Nah, jenis-jenis phishing itu ada phishing email, seperti namanya, media yang digunakan untuk melakukan kegiatan kejahatan menggunakan email. Jumlah kejahatannya dengan email phishing sangat banyak. Menurut data terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya. Jadi banyak email-email palsu setiap harinya tuh tanpa kita sadari sudah banyak. Spear phishing. Spear phishing adalah jenis dari email phishing. Bedanya menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak. Jadi random dia ngirim email-email, terserah ke siapa aja targetnya. Mendapatkan calon korban tertentu. Biasanya teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki, seperti nama dan alamat. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau udah dapat nama alamat, kita udah bisa ngirim email ke siapa aja tuh. Web phishing adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Web phishing ini terlihat mirip dengan website resmi,
dan menggunakan nama domain yang mirip. Hal ini disebut domain spoofing. Nah, dari yang lembaga tadi, itu data dari tahun 2001. Yang ini, jadi lembaga ini tuh untuk menyatukan respon global terhadap kejahatan dunia maya melalui pertukaran data, penelitian, dan peningkatan kesadaran publik. Jadi APWG melihat sebanyak sekitaran 3.000 serangan pada 2021 yang merupakan total bulan tertinggi dalam sejarah pelaporan APWG. Jadi pada tahun 2001 itu pengalaman terbanyak laporan. Nah, jumlah serangan phishing meningkat 3 kali lipat dari tahun 2020. Sektor keuangan adalah paling yang menjadi korban phishing dengan 23,2% dari semua serangan terhadap SAS, SaaS, dan penyediaan email web terus meningkat. Phishing terhadap target cryptocurrency. Dari email yang dilaporkan oleh pengguna korporat, 51,8% adalah serangan phishing, pencurian kredensial, 38,6% adalah serangan berbasis respon seperti BEC dan penipuan kartu hadiah dan melibatkan pengiriman malware. Serangan phishing ini berhasil menurun. Oke, lanjut. Dari jenis-jenis phishing, terus ini cara mencegahnya. Yang pertama, kita harus membackup data. Selalu harus membackup data agar aman, terjaga dari kehilangan ataupun pencurian. Backup data proses dipublikasikan atau menyalin data atau file dari satu perangkat atau penyedia penyimpanan ke media sekunder seperti flash disk, hard disk eksternal, sistem cloud, atau media lainnya. Jadi fungsi utama backup adalah membuat cadangan dari data-data yang rusak, hilang, atau tidak dapat diakses kembali. Penyebabnya biasanya kesalahan dari pengguna. Biasanya kita lalai nih, yang pertama itu. Seperti perangkat rusak, serangan virus malware, data yang korup, atau bencana alam. Backup data juga difungsikan sebagai recovery plan, yaitu untuk restore data. Pada dasarnya, backup bertujuan untuk mengembalikan data-data yang hilang, rusak, korup, maupun terkena virus. Untuk terus ada meningkatkan keamanan. Kita harus selalu update software, adalah cara yang paling mudah untuk menjaga keamanan perangkat. Karena setiap update berisikan pembaruan yang akan memperbaiki kekurangan software-software yang ada di gadget atau PC atau laptop kalian, yang akan memperoleh perlindungan dari segala ancaman yang ditimbulkan oleh malware dan virus lainnya. Yang terus ada yang ketiga, jangan menggunakan software dan aplikasi bajakan, karena di dalamnya itu banyaklah bisa dibilang seperti bug. Ntar laptop kita mengalami lemot, bisa juga. Nah, aplikasi dan software bajakan ini rentan terkena virus dan malware yang dapat mencuri dan merusak data. Software bajakan tidak dapat dipembarui, tidak dapat diupdate. Kinerja dari software bajakan ini tidak maksimal seperti layaknya software yang original. Software bajakan dapat mempengaruhi kinerja PC. Nah, itu tadi bisa lemot, laptop jadi berat diaksesnya, atau PC juga jadi lemot. Software bajakan banyak bugnya, dan mengalami crash. Dapat berpotensi kehilangan data. Nah, terus ada update software secara berskala.
Tujuannya untuk memperbaiki bug atau celah, memperkenalkan fitur baru di perangkat, memperpanjang umur baterai, serta meningkatkan performa kecepatan. Jadi kalau sering diupdate, laptop tuh enggak, atau PC, atau perangkat apapun tidak gampang lemot. Gunakan autentikasi ganda. Langkah autentikasi ganda mampu meminimalkan resiko. Dorong supaya pegawai perusahaan juga menerapkan langkah serupa pada akun-akun yang dimiliki. Jadi akun-akun perusahaan pastikan menggunakan autentikasi ganda. Melakukan audit secara berkala. Ketika sebuah perusahaan mulai tampak pertumbuhannya, tentu diiringi pula dengan kondisi di mana perusahaan tidak bisa mengkontrol semua hal secara rutin. Ketika sudah berjalan di posisi ini, tidak ada salahnya untuk menyewa konsultan cyber security untuk melakukan audit demi melindungi data yang ada. Selain itu, perusahaan pun bisa merekrut security officer yang memang secara khusus bertanggung jawab atas seluruh aspek keamanan dan keselamatan bisnis. Cara melindungi data pribadi dari peretasan. Di sini saya ngutip dari pengamat IT sekaligus Chief Digital Forensik Indonesia, yaitu Ruby Alamsyah, menjelaskan kebocoran data bisa terjadi karena dua kemungkinan, dari pihak aplikasi dan pengguna. Oleh karena itu, inisiatif mengamankan akun semestinya datang dari dua pihak, selain dari pihak aplikasi maupun pengguna berkewajiban mengamankan data dan akunnya. Yang pertama, buat kita berhati-hati saat menggunakan jaringan WiFi gratis yang ada di tempat umum gitu, biasanya kan bisa diakses tuh. Nah, jaringan WiFi ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi, biasanya menggunakan akses point palsu, yang jika seorang login, maka data pribadi kita akan tercuri. Nah, jadi kayak misalnya ada WiFi gratis nih, kita langsung ngisi username atau password, ternyata itu palsu. Dan data kita secara tidak langsung udah ketahuan gitu, udah bocor. Waspadai tautan phishing nih. Saat ini banyak sekali tautan atau link yang mengatasnamakan instansi atau organisasi. Dalam beberapa kasus, link tersebut dapat mengarahkan ke halaman login palsu sebagai jebakan dan mencuri data pribadi. Caranya adalah jangan asal memberikan data pribadi pada situs yang tidak terpercaya. Periksa kembali alamat domainnya. Seperti contohnya untuk situs pemerintahan menggunakan domain seperti ini. Gunakan password yang sulit ditebak. Nah, jangan mudah untuk ditebak seperti kayak tanggal lahir, itu harus dihindari. Hindari password menggunakan tanggal lahir dan password yang mudah ditebak lainnya, dan ganti password berskala. Maksudnya di sini ganti password berskala sekiranya kita passwordnya udah ada, ngerasa kok kayaknya akun juga udah pernah masuk nih, tapi kita nggak pernah ngasih password ke orang, nah itu ganti. Tapi jangan keseringan, kadang untuk menghindari kita dari lupa juga. Lakukan pembaruan sistem operasi, aplikasi gadget, dan PC secara berskala untuk termasuk antivirus untuk meningkatkan sistem keamanan. Hindari pemasangan aplikasi dan mengunduh atau mendownload aplikasi yang tidak resmi. Nah, untuk aplikasi yang resmi itu kayak misalnya Android atau di iOS itu kan ada Play Store, ada App Store tuh. Nah, itu untuk menjaga-jaga jadi dari aplikasi yang resmi. Jangan terima setiap permintaan atau pertemanan di media sosial secara asal. Jadi kita kadang-kadang asal nerima aja nih, kita nggak tahu dia siapa gitu kan. Jadi akun kita rubah di pengaturannya untuk privat gitu kan. Jika mencurigakan, tolak permintaannya. Juga sebaliknya, tidak terlalu banyak memberikan informasi pribadi di halaman profil. Jadi kayak misalnya di Instagram ada beberapa akun menyampaikan kayak tanggal lahir dia tinggal di mana, alamat rumah dia di mana,
Nah, itu kalau bisa jangan. Jangan klik yang tautan yang mencurigakan jika penerima email yang tampak mencurigakan itu kita jangan klik sebisanya. Ataupun untuk membuka email lampiran yang dia kirim. Kalau menurut kita email ini mencurigakan ya jangan dibuka sama sekali. Selalu perhatikan keamanan situsnya. Pastikan situs itu dikunjungi dimulai dengan alamat ini, HTTPS. Untuk menjamin keamanan situs, pertukaran data dalam situs HTTPS terjaga dari pengubahan dan pencurian data. Manfaat penggunaan notifikasi login. Nah, jadi nyalain nih notifikasi login kayak misalnya kita email atau akun-akun kita. Jadi kayak misalnya kok ada yang login nih, itu kan pasti ntar ada pemberitahuan iya atau tidak biasanya. Nah, itu kalau misalnya bukan kita atau bukan siapa kita tolak aja. Nah, notifikasi tersebut biasanya masuk lewat email dengan menerangkan jenis gawai, lokasi, dan waktu terjadinya login. Gitu. Aktifkan autentikasi 2 langkah, merupakan langkah verifikasi tambahan untuk masuk ke akun. Salah satu autentikasi 2 langkah yang paling sering digunakan adalah kode OTP yang dikirim melalui SMS atau telepon. Jangan simpan data kartu kredit di akun online shop. Nah, seringkali nih, karena alasan tidak mau ribet, jadi kayak misal kita udah sering belanja di salah satu online shop tersebut, jadi kita simpan nih nomor kartu kredit kita, nama, nomor CCV di situs e-commerce manapun. Jika menemukan transaksi mencurigakan, jadi kayak misalnya nomor kita udah disimpan di situs itu, udah kita semuanya udah kita simpan di situs itu. Terus kayak misalnya ada kayaknya kok tiba-tiba saldo kita berkurang nih padahal kita nggak transaksi. Nah, itu yang bahaya. Jadi jangan sekali-kali untuk menyimpan karena untuk mencegah dari pencurian juga. Terus ada backup atau enkripsi file penting untuk mengamankan file pribadi ke tempat yang aman. Sebisa mungkin jangan membackup hal-hal pribadi ke layanan cloud seperti Google Drive atau yang lainnya karena tidak menutup kemungkinan data kita diakses oleh penyedia layanan. Gunakan anti malware dan firewall. Bisa menggunakan aplikasi untuk melindungi bahaya virus dan peretasan yang mungkin dapat terjadi. Kan udah banyak tuh aplikasi-aplikasi antivirus yang buat di HP kita. Biasanya kan kita akses lewat HP atau lewat PC atau laptop. Jadi kita udah bisa install sendiri aplikasi buat antivirus. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.